tadi sudah saya katakan bahwa tujuan ini untuk menjadi orang baik. Apakah sebenarnya yang menghalangi? Maka orang walaupun sudah menjadi beragama bertahun-tahun, walaupun sudah menjadi biku bertahun-tahun, tapi kok belum menjadi baik. Ya, dalam agama Buddha itu adalah masalah kilesa, yang kita katakan kilesa, kotoran batin. Jadi kilesa ini terus saja akan mengelabui kita. Ya, mungkin ketika kita kontak dengan sesuatu, ketika kita tidak menyadari, memperhatikan kilesa, maka kita udah bisa terjerat. Kilesa akan terus mengelabui kita dan akan memperbudak kita, sehingga apapun mungkin yang kita lihat mungkin menyenangkan atau apa semua, kita lupa bahwa itu diatur oleh kilesa. Itu makanya dinamakan diperbudak. Maka akhirnya kita pun terus dalam pusaran penderitaan. Karena ya namanya budak, di mana-mana pun kalau budak ya sebenarnya kan menderita. Dari dulu budak-budak Afrika, budak apa yang ke Amerika sana pasti menderita, harus menurut kata tuannya. Begitulah budak. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini udah menjadi budak kilesa. Yang kita pikirkan hanya kesenangan-kesenangan aja. Sehingga kita lupa bahwa kita ini sudah menjadi budak. Dan akan terus ketagihan, jadi melekat. Jadi ya dalam ajaran Buddha kan ya kemelekatan itu adalah jalan menuju ke penderitaan. Jadi ini semua ya sangat beruntung kita mengenal Dhamma tadi, sehingga mungkin bisa kita belajar melatih diri, memperkuat sati kita supaya kita bisa melihat ke dalam batin kita, bisa membedakan ya itu kilesa atau bagaimana. Kalau kita lupa sebentar, maka kita jadi budak lagi. Jadi dengan mempelajari Dhamma dari ajaran Buddha ini, maka kita akan bisa menjadi bijaksana. Dalam agama Buddha bahwa tujuan kita adalah bijaksana. Ketika ada yang bijaksana, maka dia tahu apa yang salah, apa yang benar, apa yang kebajikan, apa yang bukan kebajikan. Itu mungkin bisa dikatakan bijaksana, karena bisa juga kita menjadi terkelabui oleh kebijaksanaan itu, terkelabui oleh kesombongan ya. Karena kita udah merasa bijaksana, maka timbul kesombongan. Itu juga ada cara daripada kilesa tadi untuk mengelabui kita. Kita merasa bahwa kita sudah pandai. Akhirnya kita memandang rendah atau bagaimana tentang orang lain. Jadi inilah kira-kira yang membuat kita bersyukur ya, bersyukur atas kelahiran sebagai manusia, bersyukur karena kesehatan, bersyukur karena ketemu dengan ajaran Dhamma, dan bersyukur karena kalau kita belajar akan tambah bijaksana.